Jika kita menyebut nama Australia, maka itu bisa merujuk kepada sebuah negara atau benua. Australia ada di sebelah selatan negara Indonesia. Australia berbatasan dengan Selandia Baru di sebelah timur, sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Jika terus ke arah selatan, maka kita akan menemukan benua Antartika atau Kutub Selatan. Jika kita menyebut Australia untuk menjelaskan sebuah negara, maka itu mencakup daratan utama Australia, Pulau Tasmania, dan beberapa pulau kecil yang lain seperti Pulau Natal, Pulau Kangguru, dan Pulau Koko. Australia adalah negara dengan ukuran paling luas nomor 6 di dunia, setelah Rusia, Kanada, China, Amerika Serikat, dan Brazil. Negara Australia memiliki nama resmi Persemakmuran Australia. Negara ini terbentuk pada tahun 1901, ketika Parlemen Inggris mengizinkan 6 bagian koloni mereka bergabung menjadi satu negara. Sejak saat itu, Australia berhak mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri. Tapi untuk urusan luar negeri, masih tetap diatur oleh Inggris. Pada tahun 1931, Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengubah keadaan ini, di mana seluruh negara persemakmuran diberikan hak untuk mengatur urusan luar negeri mereka sendiri. Sejak saat itu, Australia bisa dikatakan sudah berdaulat secara penuh. Australia adalah negara berbentuk monarki konstitusional, di mana keluarga kerajaan Inggris adalah kepala negara mereka, tapi hanya mengurus urusan seremonial saja. Kekuasaan sesungguhnya tetap ada di tangan rakyat dan pemerintahan Australia sendiri. Selain sebagai sebuah negara, Australia juga merujuk kepada nama benua, tapi ini hanya mencakup daratan utamanya saja. Lalu kenapa Australia termasuk ke dalam kategori benua, bukan sebuah pulau? Sedangkan Greenland yang memiliki luas tidak jauh di bawah Australia, tetap dikategorikan sebagai sebuah pulau. Sebenarnya tidak ada definisi yang terlalu jelas dan baku tentang apa itu benua. Secara umum memang kita bisa memahami kalau benua itu lebih besar daripada pulau, tapi tidak ada batas ukuran yang jelas yang membatasi sebuah daratan untuk disebut sebagai benua atau pulau. Benua Australia memiliki seluas 7,6 juta kilometer persegi. Ia memiliki ukuran yang lebih dekat dengan Greenland yaitu 2,1 juta kilometer daripada ukuran Amerika Selatan yaitu 17,8 kilometer. Ada yang mengatakan kalau sebuah daratan bisa dikatakan sebagai benua jika ia memiliki lempengan tektonik sendiri. Dan ia memiliki luas yang cukup untuk mengisolasi kebudayaan, jenis tanaman dan hewan yang khas. Australia memang memenuhi kriteria ini. Ia memiliki lempengan tektonik yang terpisah dan jenis flora dan fauna yang tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Tapi keberadaan lempengan tektonik tidak bisa jadi indikator untuk mendefinisikan sebuah benua, sebab benua Asia dan Eropa nyatanya memiliki lempengan tektonik yang saling terhubung. Batas antara benua Asia dan Eropa juga tidak terdefinisikan dengan jelas secara geografis dan politik. Ada juga yang mendefinisikan benua sebagai daratan besar yang terpisahkan oleh perairan yang luas, serta terisolasi dari daratan besar yang lain. Padahal, benua Eropa, Asia dan Afrika adalah daratan yang bersambung. Kita dapat berkeliling di 3 benua ini hanya dengan perjalanan darat. Selain itu, ujung benua Asia dengan Alaska juga hanya dipisahkan oleh selat, bukan perairan yang begitu luas. Australia justru satu-satunya benua yang relatif terpisahkan dengan benua lain oleh perairan yang luas. Tapi yang jelas, Australia secara umum didefinisikan sebagai sebuah benua, bukan pulau. Meskipun ia jauh lebih kecil dari benua-benua yang lain, ia tetap jauh lebih besar dari daratan seperti Greenland atau Madagaskar. Australia juga memiliki lempeng tektonik sendiri, cukup terisolasi hingga memiliki keragaman flora dan fauna yang khas dan terpisahkan dengan lautan yang cukup luas dengan benua yang lain.